Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anakku sekalian kelas 4. Kali ini saya akan meneruskan materi yang telah saya berikan 2 minggu yang lalu, yaitu tentang keragaman sosial dan budaya. Anakku sekalian, mudah-mudahan kalian di rumah dapat menjaga diri, kemudian dapat beradaptasi, dan selalu menjaga kesehatan untuk terus dapat mengikuti pelajaran Bapak dan Ibu guru. Anakku sekalian, apabila kalian di rumah telah memiliki buku LKS, kalian dapat membuka buku LKS tersebut, yaitu halaman 8. Keragaman tentang keragaman sosial dan budaya yang sudah saya terangkan minggu lalu sudah ada di dalam buku LKS tersebut, yaitu tentang keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia muncul karena beberapa hal sebagai berikut. Itu sampai ada 4 item, sudah saya terangkan minggu lalu. Kalian baca di buku LKS itu sudah ada. Kemudian menghargai keragaman ini juga sudah saya terangkan melalui beberapa perilaku. Ada di sini disebutkan ada 5 perilaku yang dapat mewujudkan atau diwujudkan melalui beberapa perilaku. Bisa dijabarkan sebanyak 5. Sudah kalian bisa baca di situ. Kemudian tentang keragaman-keragaman yang ada di materi di buku ini sangat singkat, ya. Jadi saya akan menambahkan sedikit yang ada di buku ini dan akan saya terangkan sedikit tentang 5 manfaat menghormati dan menghargai keragaman suku budaya. Manfaat menghargai keberagaman suku dan budaya. Kita semua di dalam membangun negara dibutuhkan sifat menghargai keberagaman suku, terutama suku yang ada di Probolinggo, kemudian di luar Probolinggo. Sini ada suku Madura, kemudian Jawa, kemudian suku Tengger di Meromo. Mungkin ketiga-tiganya ini dapat hidup berdampingan dengan baik karena kita selaku sama-sama manusia dapat menghargai perbedaan atau keberagaman. Yang pertama, manfaatnya dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan dan persatuan bangsa akan terwujud apabila kita saling dan sama-sama menghargai suku yang ada di Indonesia. Lebih dari 1000 suku yang sudah saya terangkan 2 minggu lalu, itu apabila dapat bersatu dalam satu visi dan misi untuk membangun negara, maka negara akan dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam membangun bersama-sama. Kemudian yang kedua, akan menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat. Apabila kita sama-sama menghormati dan kita menghargai, maka kita hidup di masyarakat itu akan merasa tentram, akan merasa aman. Sama-sama manusia dan sama-sama berinteraksi dalam mencari kehidupan yang layak. Maka bersama-sama
dan merasa dalam satu negara akan menciptakan kerukunan hidup. Yang ketiga, dapat berbaur dengan suku lainnya. Nah, kalau kita dapat berbaur dengan suku yang lain, maka merupakan suatu keuntungan. Kita dapat belajar apa saja yang dapat kita petik dari suku-suku lain, apa saja tentang keragaman budayanya, kemudian tentang pengetahuan tentang rumah-rumah mereka, bagaimana bentuknya, kemudian tentang senjata-senjata yang mereka buat, kemudian jenis-jenis baju yang mereka pakai, kemudian bahasa-bahasa yang mereka gunakan, dan dengan nyanyian-nyanyian yang mereka punyai, dan yang lain-lainnya dapat kita pelajari bersama. Dan kita dapat berinteraksi dengan mereka, akan mendapatkan suatu pengalaman hidup yang berharga antara suku satu dan suku lainnya. Inilah salah satunya. Kemudian yang keempat, akan menciptakan hidup bersama yang harmonis. Nah, apabila antar suku yang ada di Indonesia ini bersama-sama dan setara, seimbang dalam menjalankan dan menghargai keberagaman budayanya, maka hidup yang ada akan menjadi harmonis dan akan menjadi seimbang. Dalam menjalankan roda kehidupan, antar suku tersebut bukan merupakan suatu perbedaan dan bukan merupakan suatu perpecahan, tapi adalah merupakan suatu kekayaan negara yang harus kita jaga dan harus kita satukan visi dan misinya dalam rangka membangun negara. Dan yang kelima, akan memperkuat pertahanan nasional. Nah, apabila 1000 suku yang ada di Indonesia itu 1000 suku dan bahkan lebih dari 1000, maka betapa kuatnya pertahanan nasional kita di mata dunia. Yang dunia sangat menghargai bangsa Indonesia, karena betapa tidak bangsa Indonesia dengan mempunyai lebih dari 1000 suku dapat bersatu dalam memadukan visi dan misinya dalam membangun negara. Untuk itu merupakan sebuah anugerah, merupakan sebuah kekayaan negara yang harus kita pelihara. Kita sebagai manusia, kita sebagai manusia yang hidup dan harus mematuhi hukum di Indonesia, maka kita akan mendapatkan sebuah kekayaan. Anakku sekalian, nah, beberapa manfaat dari adanya perbedaan dan keberagaman suku yang ada di sekitar kita akan memberikan dampak yang baik dan dapat memberikan hubungan yang harmonis dalam rangka membangun kesatuan negara. Anakku sekalian, ya, tidak perlu banyak dan tidak perlu panjang lebar untuk mempelajari tentang manfaat menghargai keberagaman suku ini, karena di LKS narasi dan uraian dari pembelajaran materi ini singkat untuk yang tema 1. Kami tidak membebani dan tidak memberatkan pikiran kalian. Mudah-mudahan sedikit ini dapat kalian simak dan dapat kalian ingat-ingat, dan juga saya harap kalian dapat menyimak pelajaran-pelajaran lainnya, karena pelajaran-pelajaran lainnya juga akan mendukung pengetahuan kalian yang menuntut ilmu di Min 2 Probolinggo ini. Terima kasih anakku sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian dapat menjaga kesehatan tiap hari
agar dapat mengikuti materi pelajaran yang Bapak dan Ibu guru berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.